tadi tentang Pak Zarkas itu bagaimana Mas Arif? Ya, jadi kalau untuk alumni yang sekarang misalnya notabene dia udah punya titel profesor, Pak Azhar itu adalah guru besar bagi mereka. Guru besar para profesor. Walaupun Pak Azhar sendiri belum mencapai profesor dalam hal titel, dalam hal formalnya gitu ya. Tapi tapi dalam hal kapasitasnya diakui oleh para alumni ngontor yang jadi profesor. Karena mau nggak mau ya mereka ditempa dari situ, ditempa oleh didikan gemblengan dari Pak Azhar itu tadi. Satu hal yang juga tidak asing bagi masyarakat, terutama bagi kami selaku mahasiswa Mas Afif yang di luar Unida, itu dalam semangat beliau ketika beliau berjuang kemudian mendidik anak didiknya itu, yang kami ingat adalah berjuang itu nek perlu bondo bahu pikir, nek perlu sak nyawane misalnya. Itu totalitas lah kalau bahasa Totalitas perjuangan. Totalitas. Jadi bondo bahu, usaha tenaga, pikir, usaha pikiran, kalau perlu sampai mati pun sampai mati. Jadi apa ya, untuk perjuangan itu bukan hal yang main-main gitu ya. Main-main, atau bisa juga kalau versi gue ya tidak bisa secepat itu. Bahkan di hal yang sampai saat nyawane pisan ya sampai seumur hidup itu berjuang terus. Ini juga satu pelajaran yang luar biasa ya dari beliau yang diceritakan oleh Mas Afif tadi, dan bisa digunakan sebagai spirit pendidikan oleh pengajar, tenaga pendidik. Jadi kalau mengajar itu ya sampai mati gitu ya. Bisa. Tahu, pikir, sak nyawa tidak perlu. Konteksnya itu kan perjuangan sebenarnya. Atau mungkin dikontekskan yang lain dalam aspek belajar. Ini kita punya juga long life education. Long life education. Selamanya belajar. Kalau apa namanya, peribahasa Arab juga apa, minaladi laladi, tolakul ini faridatun kan. Ada kewajiban belajar dari buaya hingga yang lain. Nggak pernah berhenti lah, kalau lebih simpel lagi nggak pernah berhenti. Mungkin butuh rehat, tapi jangan berhenti. Iya. Terus dan ini yang jarang juga ditemui oleh teman-teman atau saya pribadi yang berpengalaman di sekolah di luar pesantren. Itu motivasi dari seorang pengajar atau guru atau mudaris yang seperti ini nih Mas Arif. Jadi kalau di luar yang penting belajar, tapi dalam aspek spiritnya kurang ditekankan gitu. Saya kira itu juga apa ya, kayak ini sih Mas, sama aja kayak nggak bisa bilang di luar pun mungkin jarang ditemui, tapi kan ada mungkin ada gitu. Guru yang bisa menjadikan murid itu benar-benar termotivasi segitu besar. Iya. Nah, biasanya kalau di lingkungan kita, bahkan teman sendiri itu bisa menjadi motivator bagi kita. Nah, minimal dia sering banget mengingatkan ketika kita malas sama ketika apa, itu mereka sering juga mengingatkan udah layaknya guru, padahal itu tahapnya teman, masih teman. Nah, tapi fungsinya bisa menjadi guru, sering memotivasi ataupun banyak hal yang apa ya, kalau ada guru tuh sehingga kalimat termin guru tadi itu tidak berhenti menjadi sosok gitu. Bahkan siapapun itu guru bagi kita. Kalau biasanya si ini Ahmad Fuadi itu bahkan tembok-tembok yang ditempel itu, benda-benda di sekitar kita itu kan tertulis falsafah. Itu pun dulu karena mengajari tulisan tadi, nilai gitu ya. Nilai-nilai itu tadi. Kalau bicara tentang ungkapan-ungkapan motivasi belajar, motivasi untuk menambah wawasan itu, kalau dari motor saya lebih banyak mengenalnya dari satu buku namanya Lima Menara itu, yang sudah difilmkan juga ya. Itu settingnya kan sudah di Motor. Ada satu kata yang sering diulang adalah manjada. Nah itu kalau boleh tahu seperti apa Mas? Yang saya alami manjada memang itu ketika kita baru masuk ya. Kalau itu kan salah satu pelajaran yang sering tadi kita bahas itu mafhuzat namanya, peribahasa Arab tadi, yang kata-kata mutiara ya kan, itu tadi diajarkan pertama kali untuk anak-anak yang baru masuk, dan siapa yang bersungguh-sungguh
maka dia mendapatkannya. Musuh-musuhan aja dah. Itu saya kira menghilami banyak hal ya. Orang-orang menjadi lebih terpacu karena bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi kalau belum dapat belum sungguh, kurang gitu ya. Iya. Nah, itu dibaratkan waktu saya lihat filmnya itu seorang guru di salah satu kelas motor, dia bawa kayu panjang dan bawa golok dan dia tebas kayunya itu sampai dia putus. Itu menunjukkan kalau pengen ini ada hasilnya maka tebasannya harus kuat, power dan sebagainya. Ingat ini mungkin cerita yang udah halayak juga mungkin sudah sering dengar, yang batu dengan tetesan air pelan-pelan. Ya kan, tentang itu apa namanya itu, tokohnya lupa. Yang penting nilainya adalah ketika kesungguhan itu terus menerus, ya akhirnya sekeras batu pun hanya dengan air tadi itu pun kalau secara terus menerus ya dia akan hancur juga, menemui apa namanya. Jadi semua kesulitan tuh pada akhirnya menemukan jalan keluarnya sendiri. Batu yang begitu keras ketika ketebasan air yang lunak tapi terus menerus maka akan terlubang. Orang meskipun belajar itu agak susah, kuncinya adalah terus, jangan berhenti gitu maksudnya. Oke, kembali ke Unida Mas. Unida tadi ini juga buat informasi teman-teman yang barangkali melihat video saat ini, itu jurusan yang ada itu apa aja Mas? Yang saya ingatkan di mana aja? Kalau untuk fakultas ya mungkin ya ada pendidikan tarbiyah itu PAI, terus PBA, kemudian sekarang ada baru namanya TBI, tarbiyah bahasa Inggris itu. Tarbiyah bahasa Inggris. Terus IAIN itu tarbiyah Inggris mungkin. Kita mungkin berbeda di penamaan tapi sebenarnya sama. Ada juga yang gitu. Di ekonomi ada ekonomi Islam, namanya kan Fakultas Ekonomi Manajemen, ekonomi Islam sama manajemen bisnis. Ada juga. Terus di hukumnya, Fakultas Hukum itu ada hukum ekonomi syariah, ya kan. Kemudian ada juga perbandingan mazhab. Nah, usuluddin itu ada studi agama tadi, terus ilmu Quran dan tafsir. Kemudian satu lagi filsafat Islam, akidah filsafat Islam. Ada juga di humaniora nanti ada ilmu komunikasi sama hubungan internasional, itu humaniora. Kemudian di yang teknik-teknik nih, yang saintik banget, ada teknik informatika, ada teknik industri pertanian, ada juga satu lagi agro. Terkait pertanian gitu. Terus udah semua juga. Mungkin itu yang ingat. Mungkin kalau ada yang kurang apa? Nanti kalau kurang bisa jadi website resminya Montor juga ya, Unida gitu. Nah, kalau Mas Haba sendiri itu jurusannya apa Mas di Unida? Saya dulu pertama masuknya TI, teknik informatika dulu. Tapi ya apa ya? Kalau murtad kan berarti yang dari agama keluar gitu. Iya. Ini berarti mualaf dari yang apa namanya sekuler tadi. Akhirnya masuk kembali ke PAI gitu. Atau lebih tepatnya hijrah gitu. Hijrah. Jadi kita TI tetap ada di Gontor kan. Berarti itu merupakan jurusan yang penting untuk menumpang agama juga. Nah iya. Itu kan demi menjawab tantangan zaman sekarang seperti itu. Membutuhkan teknologi informatika, membutuhkan aspek. Kalau gini, semua itu nanti pada akhirnya nanti larinya akan bagaimana cara kita berdakwah. Metodenya itu boleh dari manapun, ya dari sekian banyak jurusan itu kan nanti bisa akhirnya untuk mendakwah itu tidak harus dari ini aja. Tidak harus dari mimbar ke mimbar. Bisa juga dari melalui media, informatika hubungan internasional tadi. Jadi banyaklah hal yang bisa diterapkan dari situ untuk katakan untuk berdakwah gitu. Dari TI kemudian ke tarbiyah. TI-nya dapat berapa semester? TI-nya 2 semester. Lalu ke tarbiyah mengulang dari awal. Mau tidak mau, karena kan itu tadi mualaf kan. Iya. Karena yang tadi di situ berbeda banget kurikulum antara yang satu dengan yang lain. Karena
Yang satu kan unsur agamanya banyak, lebih yang sini banyak unsur pengetahuan saintisnya banyak. Jadi mau nggak mau ngulang. Apa mas yang melandasi kok berpindah gitu? Sebenarnya simpel itu. Apa mas akibatnya? Ya saya ternyata tidak baik dalam mengenal angka-angka. Oh. Itu satu kekurangan saya. Ini apa ya, kalau di pendidikan itu kan ada 8 kecerdasan. Multiple intelligence tuh. Iya ya. Nah, 8 kecerdasan itu kan salah satunya mengenal angka, bisa berhitung gitu. Nah itu di saya agak kurang gitu. Kemampuan baca pola-pola itu. Agak kurang. Akhirnya saya yang rigid yang kayak gitu kan harus rigid banget. Nah akhirnya akhirnya saya pikir juga ini lebih gampang untuk yang abstrak tadi. Nah itu kan kalau di dalam pendidikan itu kan tidak harus seperti itu, tidak melulu tentang angka. Lebih kepada deskripsi teks, pengajaran sikap perilaku gitu ya. Kalau yang di PAI sendiri sekarang semester akhir. Akhirnya semoga lulus gitu. Ini emang jawaban paling aman gitu ya, untuk menghindari angka tadi ya. Memang kalau angka itu sensitif Emang angka itu ya. Umur berapa pasti agak susah. Karena nanti merembet ke pertanyaan umur sekian, terus kapan, terus mengapa enggak gitu. Itu ya dari angka itu kadang-kadang pada sensitif. Yang lain adalah berapa penghasilan, sebutkan nominal itu juga. Iya. Kalau berbicara angka pasti sensitif. Emang lebih bijaknya kita pakai bahasa tadi ya. Bahasa mungkin yang agak abstrak gitu, universal gitu tadi. Berarti kalau misalkan sekarang semester akhir ya, semester akhir berarti sudah melalui tahapan dari semester awal sampai ke semester sekarang, semester akhir gitu ya. Yang awal itu 1, yang akhir itu berarti yang akhir itu angka gitu ya. Sekian. Kalau normalnya itu 8 semester gitu. Nah itu kan ini guyonan ya. Iya. Guyon ya. Mungkin pendidikan di Indonesia itu akan lebih baik kalau jenjangnya selalu 6 tahun gini. Selalu 6 tahun. 12. Seperti Mas Hafiz atau kan gini, SD kita kan 6 tahun. Ya. Terus sekolah menengah itu kan notabene pertama dan atas itu sama aja, setengah sekolah menengah. Mungkin ya guyonannya kuliah tuh harus gitu. Jadi kalau diambil dengan 8 semester kan 4 ya. 4. Nah itu kan kalau kemarin dapat bahasa yang agak kotor tapi ya gimana ya, ibaratnya itu prematur kan. Kalau yang pernah dibahas itu kan prematur. Iya. Jadi akan lebih cocok itu guyonannya adalah ya 6 gitu. Iya. Nanti kalau dihitung ketemu kayak jam itu Mas, 24 jam. Oh iya. Jadi 24 tahun gitu. Wajib belajar 24 tahun. Iya, kayak gitu. Oke. Ini tapi kalau lebih baik lebih cepat ya silakan gitu. Iya. Ini agak susah membedakan ini apakah kebenaran atau pembenaran gitu ya. Iya, mungkin ini banyak disclaimer-nya juga ini. Seperti yang dialami Bu Sisi Pajuan tadi ya. Iya. Kalau di TI tadi 2 semester, kemudian yang di PAI lebih dari 8 semester ya. Itu kan menunjukkan sesuatu yang mungkin betah atau gimana? Oh iya. Di PAI itu atau cinta dengan PAI, akhirnya pengen tidak segera lulus. Ada ini masih pepatah Arab itu Mahfuzut yang untuk ini mirip dengan long life education itu tadi. Jadi ada salah satu aspek untuk dalam belajar itu tulus zaman sepanjang masa. Mungkin ini implementasi dari situ. Sepanjang masa atau sepanjang-panjangnya masa? Bisa sampai kita kapanpun tetap harus belajar. Kapanpun. Mau molor mau enggak pokoknya belajar. Toh formal atau tidak formal kita tetap harus belajar. Oke. Nah, ini kalau ada esensialnya manusia itu kan yang dibedakan karena itunya tadi. Akalnya itu ya, kemampuan akal berpikir itu. Sudah diberikan akal, ya setidaknya ya digunakan. Walaupun tidak bisa penuh ya mungkin ya. Siap. Nah, tadi kan kalau di Liga sambil menyalakan ya Mas ya. Ini saya coba sampaikan dulu pertanyaannya. Kalau di Gontor itu kan berarti wajib asrama. Kalau Unidas tingkat mahasiswa apakah juga wajib? Wajib asrama?
Wajib asrama. Wajib asrama. KMI, non KMI wajib semua. Wajib semua. Jadi saya bisa kesini pun karena kan dalam konteks libur. Ada liburan. Nah, sekarang sedang masa liburan gitu. Oke. Masa liburan tetap digunakan untuk hal yang positif. Iya. Masuk di studi UASA, berbagi pengalaman dan ilmu. Oke. Yang notabene kita berbicara tentang pendidikan. Karena kita merasa perlu anak muda sedini mungkin bicara tentang pendidikan. Karena itu pendidikan adalah penting sekali. Jadi di luar ini ya, di luar kebijakan yang agak-agak mungkin kita tidak sepakati atau apa, atau kurang sepakat mungkin. Menteri Pendidikan akhirnya sekarang udah mulai dicoba dari yang anak muda. Generasi milenial. Nadiem Makarim itu ya. Nadiem Makarim. Milenial dia. Makanya sebutannya bukan Pak tapi Mas. Mas Menteri. Mas Menteri. Jadi itu salah satu terobosan lah mungkin ya. Ketika mungkin Menteri Pendidikan dipegang oleh bapak-bapak mungkin akan lebih monoton gitu. Mungkin ada kendala di masalah teknologi. Itu pembelajaran online gitu. Akhirnya kepake banget itu sekarang itu. Akhirnya dia menciptakan banyak terobosan. Walaupun sepakat atau tidak sepakatnya, tapi yang saya apresiasi itu berani merubah menteri yang notabene harus banget itu berumur dengan anak muda. Itu salah satu apa ya, hal lain lah yang jarang terjadi. Mungkin menteri-menteri yang lain harusnya gitu. Semua menteri dibuat. Jadi saya agak pelan-pelan membahas menteri. Pelan-pelan. Tapi minimal tadi kita udah mengomentari tentang menteri pendidikan. Cuman nanti kita pengen tahu kalau yang selama ini menteri pendidikan di pusat itu mengeluarkan kebijakan itu sampai juga menonton pendidikan. Kita kan mungkin kita udah sama-sama tahu ya. Iya. Ada yang memang di bawah naungan negeri, karena mengikuti peraturan pemerintahan. Nah, karena kita swasta, kita punya kurikulum sendiri, mandiri. Tapi pada akhirnya akreditasi, standarisasi yang lain itu pun harus menyamai peraturan pemerintahan. Mungkin kalau untuk kurikulum kebijakan yang lainnya kita mungkin tidak pakai. Katakan kita punya seperti apa mas yang tidak dipakai? Contoh paling sederhana adalah kalender pendidikan. Kalender akademik. Kalender akademik itu kan dia tidak mengikuti pemerintah. Dia basisnya adalah kalender Hijriah tadi, sehingga liburnya ya sekarang ini ketika Ramadan yang menuju Syawal itu yang paling terasa lah. Ini sementara untuk pembahasan Mas Menteri, kerasa nih Mas Menteri ini kita alihkan dulu. Karena ini masih masa pandemi ya, jadi nanti saya takut kena corona. Tapi ITE. Saya kira Mas Menteri itu orangnya cukup bijaksana, berwawasan luas, sehingga hal semacam ini menjadi sebuah khazanah dialektika gitu. Kalau tadi ke Unida yang wajib asrama juga itu ada nggak perbedaan mungkin dalam aspek peraturan atau hal yang lain di asrama mahasiswa dan asrama santri yang belum mahasiswa? Tentu ada. Kayak kalau untuk kita kembali kayak kalau di teori pendidikan seperti pedagogi dan andragogi, nah itu terasa banget di asrama. Jadi ketika di asrama pedagogi yang zaman kita masih KMI, itu benar-benar semua itu sudah didesain sedemikian rupa untuk benar-benar banyak bimbingan lah di situ. Nah, tapi kalau ketika andragogi ini yang notabene sekarang mahasiswa, itu banyak kita sebagai masyarakat asrama tadi ya, anak-anak yang di asrama itu, akhirnya kita punya kebebasan yang tadi ketika KMI kita mungkin tidak ada. Terus misal mas, yang tidak ada di Unida tapi ada di KMI, yang tidak ada di KMI tapi ada di Unida. Contoh, dulu kan ketika kita di KMI kan belum membutuhkan laptop. Nah, itu sekarang kita untuk menggarap tugas dan yang lain kita kan butuh laptop. Diperbolehkan penggunaan laptop. Karena mungkin dianggap sudah mahasiswa, sudah tahu cara penggunaan yang baik. Benar. Jadi banyak lah, yaitu kembali lagi pada bagaimana mendidik anak usia dini dan mendidik anak usia remaja yang agak dewasa gitu, sesuai dengan psikologi belajar anak. Benar ya teman-teman ya, nanti kita akan coba lebih mendalam lagi, boleh Mas Afid ya? Kita akan berbincang tentang Unida gitu ya.
satu hal juga yang sering terdengar, Gontor maupun mungkin Unida yang masih satu lingkup itu memiliki identitas berdiri di atas semua golongan. Nah, kalau di universitas lain, misal di Ponorogo ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ada IAIN, ada Insuri dan sebagainya, itu salah satu media berproses mahasiswa itu adalah organisasi mahasiswa. Nah, kalau di Unida seperti apa? Organisasi mahasiswa yang dalam tanda kutip ini ya, eksternal tadi ya, Internal maupun eksternal. Kalau organisasi bahkan semenjak kita KMI itu sudah ada organisasi itu. Organisasi santri atau gimana? Ya, organisasi namanya, kalau di sekolah-sekolah SMA mungkin OSIS. Kita punya OPPM. Jadi untuk katakan berorganisasi itu udah makanan sehari-hari. Sudah sering dan sudah sebelum di Unida. Ya, katakan kenyang gitu. Kenyang dengan yang hal-hal yang seperti itu, kenyang. Jadi berprosesi untuk yang paling gampang dan mungkin awam kita bisa lihat itu bagaimana kita menghelat satu pertunjukan, itu organisasinya ya teman-teman sendiri kayaknya. Nah, itu gak ujuk-ujuk tiba-tiba kita datengin orang dari luar terus kita ngeset panggung gitu. Itu akhirnya teman-teman juga. Jadi berorganisasi itu udah kayak darah daging kenyang dari zaman itu sampai sekarang pun organisasi itu ada. Mungkin hanya berubah polanya aja. Mungkin kalau dulu ada OPPM. Nah, kalau teman-teman sekarang mungkin kalau udah semester berapa 3 udah mulai masuk ke himpunan mahasiswa. Jurusan nanti naik lagi nanti menjadi DEMA, kalau di bahasa teman-teman BEM, Transfer mahasiswa. Nah, itu ada juga. Jadi tidak jauh berbeda kalau di kampus Unida dan kampus yang lain itu. Kalau yang sering jadi tontonan masyarakat juga itu kan panggung gembira. Nah, itu juga digarapi setingkat OPPM. Iya. P-nya double ya. Iya. Kalau satu nanti OPM. Oh iya. Itu kayak yang ada di Papua berarti. Iya, itu saudara kita juga. Papua. OPM-nya kan. Kalau Papuanya iya. Tapi kembali ke pertanyaan dari awal, yaitu kalau di panggung gembira itu garapan daripada santri ataupun mahasiswa? Santri. Kalau panggung gembira kan dia acara yang notabene-nya acaranya kelas 6. Acaranya kelas 6 itu sama, jadi maksudnya aspek itu pun kalau tak lihat juga di teman-teman di luar itu pun ada pensi kan, pentas seni. Pentas seni yang teman-teman setelah ada hampir mau lulus katakan membuat suatu perhelatan untuk karya besar itu ya, kita yang kelas 6 pun akhirnya dibagi dalam kepanitiaan, ada yang mengurusi bagaimana set panggung dari persidangan itu dengan semua pernak-pernik depan panggung, ada juga nanti yang jadi ngecekin sound itu ada juga kelengkapan. Jadi benar-benar apa ya, itu untuk menghelat acara sebesar itu pun dana pun kita mandiri dalam hal misalnya gini, kita mengurusi itu, kita iuran untuk menghelat acara sebesar itu. Tapi juga ada juga teman-teman yang misalnya dia punya koneksi dengan yang lain, itu bisa mencari sumbangan sponsorship gitu. Itu kan benar-benar kalau yang ngurusi lebih banyaknya ya yang anak-anak kelas 6 itu tadi kalau pembinaan, walaupun tetap ada bimbingan dari yang lebih kakak-kakak yang udah duluan. Kalau kita bahasanya kan kayak anak dan bapak, jadi kalau tahun ini keluar berarti nanti anaknya 6 tahun kemudian itu anaknya. Gitu. Demi apa namanya, keberlangsungan membimbingan tadi loh. Jadi pendampingan juga. Pendampingan itu tadi. Nah, itu terbantu juga sama asatid yang emang dia sudah 6 tahun lebih dulu lulus daripada kita. Itu kita menyebutnya kadang bapak, ada yang kayak gitu. Dalam apa ya, secara formalnya kita tetap ngomong ustadz, tapi kan dalam tanda yang lain tuh seakan-akan bapak biologis, walaupun nggak ada unsur biologis di situ. Memang bukan saudara langsung ya. Nah, itu saudara yang dipertemukan di pondok pesantren. Oke, berarti emang benar adanya bahwasanya organisasi emang sudah terlatih sejak di KMI, kemudian di mahasiswa ada internal tadi ya. Kalau untuk eksternalnya seperti apa? Eksternal tuh mungkin
paling ketara ya mungkin sejauh ini himpunan mahasiswa itu kan akhirnya harus melibatkan teman-teman dari kampus-kampus lain untuk berhubungan itu tadi kan, kemitraan ya. itu pun ada, itu untuk hal-hal yang agak-agak yang eksternal yang kayak teman-teman punya, mungkin kita nggak ada di situ. Memang kesannya begitu. Tapi tetap berdiri dalam golongan. Jadi memang kalau saya menangkap sengaja tidak ada agar bisa berdiri di atas semua golongan, diterima oleh berbagai macam bendera organisasi mahasiswa. Betul. Iya. Itu implementasi dari apa namanya, berdiri di atas semua golongan itu mirip kayak tagline-nya majalah Gontor itu namanya media perekat umat. Dia ngambil peran di posisi itu gitu. Sebagai jembatan lah atau apalah gitu kan. Iya, memang harus ada di sinergitasnya juga itu. Sehingga kalau misalkan ada masalah-masalah di mahasiswa, nah teman-teman Gontor juga jadi solusi yang sudah diajarkan oleh bagaimana cara menjadi penengah di tengah-tengah banyak orang gitu. Mungkin kalau bicara yang agak sensitif kayak gini, katakan mungkin kita kalau dipandang entah ya, ini saya berbicara sebagai pandangan orang luar ya, katakan maksudnya di luar pendidikan kita apatis terhadap kebijakan pemerintah katakan. Katakan bisa saja karena kita tidak punya organisasi yang semacam teman-teman punya, misal tentang kenaikan BBM. Itu terlihat apatis karena kita tidak pernah benar-benar ada wadah yang mengurusi situ. Tapi pada akhirnya nanti ketika kiprah kita sudah alumni di luar itu, kita pun akan kembali ke situ. Sebagai perekat itu tadi. Dan tetap mengikuti pembahasan yang ada di luar maksudnya di dalam. Jadi kalau disimpulan tentang berpolitik, Gontor itu berpolitik, tapi tidak politik praktis. High politik. Ya kalau high sih enggak ya. Yang penting aku pun sejak lahir tuh kalau pribadi mungkin politik itu udah apa ya, manusiawi yang kayak lengkap seperti aturan setempat yang akhirnya kita berubah itu lagi. Sikap politik itu kan pada akhirnya manusia bersosial pun akhirnya berpolitik gitu loh. Jadi benar-benar kalau dikatakan lepas secara apatis itu tidak pernah mengawal isu itu enggak sama sekali. Itu kan agak santer mungkin isu kayak apa namanya, RUU ya, PKS itu pun kita apa namanya sering lah itu bersinggungan, saling mengadu wacana gitu sama teman-teman waktu itu ada juga bahkan teman-teman yang kayak teman-teman PKL itu itu di situ kan program kaderisasi ulama. Nah kan tidak benar-benar apatis dengan apa yang terjadi dengan negara, tetap ada kepedulian, tetap ada. Mungkin gaungnya kurang sebesar teman-teman yang mengatakannya secara gaungan. Oke. Ya, teman-teman sekalian, seruput dulu kopinya. Oke, Mas Habib tadi kan sambungan ataupun konektivitas antara teman-teman Unida dengan organisasi intra dan ekstra. Nah, setelah ini aku mau tanya tentang bagaimana sambungan, karena ini lagi tren ya, anak-anak muda belajar tidak cuma di formal di dalam ruangan tapi juga di komunitas. Cuman sebelum dibahas kita akan lihat. Nah,